Oke, jadi begini ya, saya kasih penjelasannya lengkapnya. Kalau yang ada yang mau catat, boleh silakan. Kalau ada yang mau cuma mendengar juga tidak ada masalah. Intinya, setelah saya jelaskan satu kali full, itu kalian akan nanti menjelaskan ulang, ya, akan menjelaskan ulang proses penjelasan saya sebentar. Ya, tuh. Nah begini, untuk pembahasan dari tadi pagi sampai sekarang itu kan saya tadi jelaskan penyakit pencernaan manusia itu dengan menunjukkan letak-letaknya di mana, dengan menggunakan tadi media pembelajaran 3 dimensi. Nah kalau sekarang yang saya menjelaskan itu jenis-jenis penyakitnya secara lengkap. Meskipun tidak semua ya, karena penyakit pencernaan itu ada banyak sebenarnya. Cuma yang saya mau sampaikan ke kalian itu adalah penyakit yang umum. Kalian mungkin pernah rasakan atau mungkin pernah lihat. Yang pertama dulu di gigi ya. Di gigi itu kalian tahu bersama, yang sering diserang itu adalah gigi itu sendiri, ya kan? Gigi berlubang, sakit gigi itu. Kemudian karang gigi, semua itu adalah mungkin penyakit-penyakit yang mungkin sering menyerang gigi kalian. Apa penyebabnya biasa? Kalau kalian sakit gigi berlubang kan pasti kalian tahu semua kan? Sering makan manis-manis, setelah makan manis-manis tidak minum dan lain sebagainya. Itu adalah sering makan yang terlalu panas, sering makan yang terlalu dingin itu. Kemudian yang paling sering adalah tidak gosok gigi sebelum tidur. Biasanya anak-anak itu dia gosok gigi pada saat bangun tidur. Padahal menggosok gigi sebelum tidur itu sangat penting. Karena kenapa? Pada saat kalian sudah makan sehari yang full, kemudian kamu tidak gosok gigi, sisa-sisa makanan, sisa-sisa bakteri itu dia suka sekali di mulutmu. Itu suka. Suka apanya? Suka sisa-sisa makanannya yang menempel di gigi. Nah itu. Makanya dibersihkan dulu sebelum tidur gitu. Kemudian sering terjadi sariawan ya, bagian dalam. Sering terjadi sariawan itu gara-gara apa? Yang pertama panas dalam, yang kedua kekurangan vitamin C. Kurang makan buah. Tuh, buah jeruk, buah nanas, mangga dan lain sebagainya. Itu. Kalau anak-anak yang sekarang itu, kita saja orang dewasa, itu kalau kita kekurangan vitamin C biasanya kita minum vitamin gitu, 1 kali sehari. Tapi tidak boleh juga terus-terus. Nah, itu ya. Kemudian, apalagi? Ke kerongkongan. Kerongkongan itu di sini kan ada 2 ya, ada tenggorokan, ada kerongkongan. Kalau tenggorokan itu untuk pernapasan, tenggorokan itu untuk pencernaan. Yang sering diserang sebenarnya adalah tenggorokan. Sering kamu dengar ada tenggorokan? Itu sering diserang. Cuma biasanya pada saat kita menelan, pada saat ada tenggorokan itu pasti kita menelan itu biasanya sakit, ya kan? Kalau sakit ya kita malas makan. Bisa termasuk, tapi tidak sepenuhnya di sistem pencernaan karena dia campur dengan sistem pernapasan. Kemudian agak ke bawah, masuk di lambung. Di lambung ini yang paling sering kalian dapati. Sering sakit lambung, asam lambung tinggi. Itu apa? Itu terjadi karena apa? Saya jelaskan baik-baik ya. Asam lambung atau sering kita sebut asam klorida di lambung, itu fungsinya adalah enzim yang fungsinya untuk membantu menghancurkan makanan yang masuk ke dalam lambung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asam klorida atau asam lambung itu berfungsi untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri yang masuk ke dalam lambung kalian yang tidak sempat mungkin kamu tidak lihat atau kurang bersih makananmu. Nah, asam klorida ini atau asam lambung itu akan keluar pada saat makanan ada masuk. Nah, itu, dengar baik-baik ini. Sensor keluarnya mengikuti kebiasaan kamu. Misalnya begini, ada anak-anak makan 3 kali sehari. Sarapan pagi, misalnya jam 7. Makan siang jam 12, makan malam misalnya jam 7 malam. Itu dia lakukan secara terus-menerus. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, lambung kalian itu pintar. Karena jam makanmu itu sudah teratur, asam lambungmu itu akan keluar di saat jam-jam itu. Oke? Nah, pertanyaannya, kenapa biasa ada orang asam lambungnya naik, lambungnya sakit, itu gara-gara terlambat makan? Karena kenapa? Kebiasaanmu misalnya jam 7 makan, asam lambungmu keluar di jam 7, dan jam 7 itu kamu belum makan, lewat atau lupa, itu asam lambung itu tetap keluar. Nah, kalau tidak ada makanan yang kamu masukkan, otomatis asam lambung itu akan menyerang apa? Dinding lambungnya. Karena kenapa? Dinding lambungnya itu, dia itu tetap ingin mencerna sesuatu, tapi tidak ada makanan yang kamu masukkan, otomatis yang diserang adalah dinding lambungnya. Begitu. Makanya terjadi biasa peradangan dinding lambung atau perih ya, perih. Itu karena apa? Asam lambung naik. Gas di dalamnya itu naik. Biasanya keluar di leher. Nah, itu biasanya sakit perih. Itu karena apa? Terlambat makan. Apalagi yang biasa mengeluarkan asam lambung? Biasanya kalau stres. Tapi kalau kalian itu jarang. Yang sering stres itu orang dewasa. Kayak saya sering stres. Ibu-ibumu, mamamu di rumah itu, bapak-bapak di rumah itu sering stres kayak saya sering stres. Tapi cuma kalian tidak tahu saja. Jadi biasanya asam lambung naik, makanya teratur. Oh, ternyata stres. Itu bisa menimbulkan asam lambung. Tapi kalau untuk kalian, yang paling sering itu adalah karena terlambat makan. Makanya jangan terlambat makan. Makan terlalu pedis dan lain sebagainya. Oke? Itu ya asam lambung. Nah, kemudian, masih banyak lagi penyakit lambung lainnya, tapi itu saja yang perlu kamu tahu dulu. Karena itu yang sering kita rasakan. Caranya mencegah? Ya, makan teratur. Itu. Jangan terlalu banyak makan pedis. Itu. Jangan terlalu banyak makan berminyak. Itu, ya. Oke, setelah dari lambung, makanannya masuk ke mana? Ke usus halus dulu, ya kan? Di usus halus inilah di situ akan ketemu insulin dari pankreas, akan ketemu empedu dari hati. Insulin fungsinya apa? Menekan kadar gula yang masuk bersama makananmu kalau terlalu tinggi. Oke, itu gunanya insulin. Empedu fungsinya apa? Biasanya untuk apa tadi? Apa tadi?
Ya, menawarkan racun kalau misalnya ada racun atau bakteri atau apa saja yang masuk berhasil lewat di lambungmu, berhasil lewat tidak bisa dihancurkan sama asam lambung tadi, asam urat tadi, dia masuk ke usus halus masih ada empedu di situ. Gitu. Ya, masih ada empedu di situ untuk menawarkan racun itu. Nah, disitulah fungsinya. Penyakit usus halus itu biasanya apa? Tapi jarang kita dengar. Itu adalah peradangan usus halus. Kalau peradangan usus halus, itu dinding usus halusmu yang di dalam itu infeksi atau terjadi peradangan. Oke? Apa akibatnya? Akibatnya penyerapan sari-sari makanan, penyerapan sari-sari makanan kan di lambung, di usus halus toh? Penyerapan sari-sari makanan itu tidak maksimal. Protein, vitamin, lemak dan lain sebagainya itu mineral tidak untuk tubuhmu itu tidak sepenuhnya terserap dengan baik. Apa akibatnya? Akibatnya ke tubuhmu. Karena kenapa? Lemas, kurus, kering, kerempeng. Itu karena kenapa? Biasanya penyerapan di lambungnya, kenapa lambung lagi? Penyerapan di usus halusnya itu kurang maksimal. Biasanya karena terjadi peradangan di usus halus. Ya, gitu ya. Apalagi, apakah hati bisa terserap penyakit? Bisa. Cuma, kenapa dia tidak masuk di sistem pencernaan? Karena hati itu, yang masuk ke sistem pencernaan itu cuma empedunya saja. Itu, kalau hatinya itu sendiri, itu berdiri sendiri. Tapi ingat, hati itu tetap menghasilkan cairan empedu. Gitu. Kalau hati mah banyak. Fatty liver. Fatty liver itu hatimu di dalam itu terselimuti sama lemak. Tandanya apa? Besar perutnya. Besar perut. Jangan kau lihat saya. Jangan juga lihat temanmu. Dengar saja. Nggak usah kau lihat temanmu. Dengar saja, ya. Jadi, ya kau bertanya ke saya. Itu kalau fatty liver, itu hatinya itu terselimuti sama lemak karena banyak makan, kurang olahraga. Gitu. Ya, itu seperti itu. Tanda-tandanya apa? Biasanya besar perut dan sebagainya. Apalagi hatinya rusak. Itu pengaruh apa? Luka dan rusak. Biasanya karena terlalu banyak minuman apa? Minuman keras atau minuman beralkohol. Gitu. Tandanya apa? Ya, biasanya perutnya besar tapi tidak gemuk. Biasa kalau orang gemuk perut besar itu memang karena banyak lemaknya. Tadi biasa ada badannya kurus tapi perutnya besar. Itu biasanya seperti itu. Tapi tidak semua juga. Itu cuma tanda-tanda umum saja, bukan tanda-tanda khusus. Gitu ya. Tidak sepenuhnya benar. Oke, yang tahu kebenaran itu ya dokter. Bukan kita. Kita cuma mempelajari. Kemudian setelah di usus halus dia kemana? Ke usus besar. Di usus besar, apalagi di situ? Di usus besar itu ada umbai cacing. Namanya apa? Tadi usus apa tadi? Usus buntu. Namanya umbai cacing. Yang saya kasih lihat tadi kan, yang kecil-kecil itu. Kenapa dikatakan usus buntu? Karena dia tidak ada saluran keluarnya. Kalau dikatakan penyakitnya ya terjadi peradangan juga di usus buntu. Biasanya membengkak dan sakit bagian sini. Ya, itu apa biasanya? Kalian biasa makan cabai, tomat, jambu-jambu biji itu yang kecil. Itu kan ada biji-biji kecilnya ya. Itu kan biasa kamu telan. Itu biasanya itu lewat, dia tidak hancur. Kalau dia lewat masuk ke usus besar, biasanya dia akan mengendap di umbai cacing itu. Lama-kelamaan, apalagi kalau dia cabai, itu akan terjadi peradangan. Biasanya dokter apa? Dioperasi, umbai cacingnya itu dipotong, kemudian dikasih keluar, kemudian dijahit kembali. Sering ada operasi begitu. Ya makanya kurangi makan yang ada bijinya. Ya. Bukan juga kedondong. Kalau kedondong itu bukan di usus di umbai cacing lagi. Sudah kedondong sudah di sini sudah hancur memang, sudah keselak memang nih. Ya, yang saya maksud adalah biji-biji kecil itu. Itu ya. Jadi kalau mau makan cabai atau apa cari yang tidak ada bijinya. Dihilangkan bijinya maksud saya. Oke, setelah itu di usus besar itu kan akan naik ya. Nah, disitulah terjadi apa? Pembusukan oleh bakteri-bakteri baik. Ada tadi saya tunjuk yang warna putih-putih kan? Itu bakteri baik. Itu sisa-sisa makananmu, kan ada ampasnya itu, itu masuk di usus besar, itu akan diapakan? Dibusukkan supaya gampang keluar di rektum, di anusmu, ya. Nah, pertanyaannya, apa penyakit yang sering terjadi di situ? Pertama, mules. Mulesnya ada dua. Mules gara-gara diare atau mules karena sembelit. Kalau diare berarti terlalu encer. Kalau sembelit berarti terlalu keras. Kalau terlalu keras berarti kekurangan apa? Kenapa vitamin C lagi kan masih? Kekurangan serat sama kekurangan air. Makanya banyak minum air. Air putih, bukan air yang berwarna lagi tuh. Ya, bukan lagi yang boba-boba itu, yang teh itu, yang teh pucuk, itu banyak sekali gulanya itu. Itu teh pucuk yang kamu minum setiap hari. Itu kalau kamu minum terus itu banyak sekali gulanya di dalam. Itu lama-kelamaan kalau kamu masih muda begini, insulinmu itu masih kuat, pankreas masih kuat. Tapi kalau umur sudah kayak saya, itu semakin bertambah umur, organ itu akan semakin menurun itu fungsinya. Kalau kamu terus lanjutkan seperti itu, akan dikalah. Kalau sekarang ini masih aman, tapi ada juga anak-anak yang kena. Ya, jadi jangan terlalu banyak minum seperti itu. Boleh sekali-sekali, tapi jangan terlalu banyak. Ya, gitu ya. Kemudian di usus besar tadi ada dua ya, ada diare, mencret, sama sembelit. Gitu. Kemudian setelah di usus besar, dia keluarlah di rektum atau di anus. Di anus ini ada juga penyakitnya. Apa itu? Yang disebut tadi apa? Ambeien. Ambeien itu sebenarnya begini. Di rektum itu kan begini ya, modelnya ya. Ya modelnya. Di rektum itu kan ada lubang begini. Ada lubang begini tak? Itu kan normalnya, jangan kau ketawa. Itu normalnya, itu pada saat feses mau keluar, itu kan membesar seperti ini. Iya kan? Baru keluar. Ini harus apa? Ini harus normal.
Tetapi kalau ambeien atau peradangan rektum, itu di sini akan benjol, bagian dalam ini yang dilewati itu akan benjol. Ada benjol kiri saja, ada benjol kanan saja, ada benjol dua-duanya. Yang parah kalau benjol dua-duanya. Benjolnya itu apa? Benjolnya karena peradangan, bengkak. Biasanya kok bisul toh? Kalau di kulit itu bisul toh? Ada nananya, ada darahnya. Sama, di situ sama. Tapi dia ada di dalam rektummu, di dalam anusmu itu. Nah, coba bayangkan kalau di situ di lubang yang tempat keluarnya feses, dia apa? Dia harus keluar dengan normal. Di situ ada bisul yang sangat sakit. Coba kau bayangkan kalau kamu mengeluarkan feses mengedan. Pasti akan sakit sekali. Itu. Apalagi yang menyebabkan? Jangan, makanya fesesmu itu jangan terlalu keras, normal-normal saja. Makanya banyak minum air, makan serat. Semakin fesesmu keras, semakin susah kamu keluarkan. Makanya di dalam WC itu begini. Seperti itu. Itu kenapa? Mengedannya terlalu kuat karena fesesnya terlalu keras. Itu. Kalau fesesmu terlalu keras, mengedannya terlalu kuat, terjadi kontraksi di rektum itu sangat kuat, sangat besar. Makanya normal-normal saja. Jangan terlalu encer, jangan terlalu keras. Dari sekian banyak penyakit ini, saran saya atau dokter juga sarankan sebelum sakit ya dicegah. Ya kan? Dicegah. Kalian tahu semua. Dicegah. Karena kenapa? Kalau sudah sakit ya ribet. Harus berobat, harus menahan sakitnya. Apa itu cara mencegahnya? Pertama apa? Makanannya dijaga. Oke? Yang paling penting itu makanannya dijaga. Karena pencernaanmu itu hampir 100% mengarah ke makanan. Namanya saja pencernaan. Jadi kalau makananmu kamu jaga, insya Allah akan aman. Kecuali kalau kamu tidak jaga makanan kamu. Apa itu jenis makanannya sama waktu makannya? Mie, kurangilah. Siapa yang masih makan mie di sini banyak? Kapan terakhir makan mie? Hari Minggu. Siapa yang setiap hari makan mie? Jujur saja, tidak apa-apa. Jangan 7 orang. Jujur, ada yang setiap hari makan mie? Nah, jangan setiap hari makan mie, bahaya. Iya, bahaya. Karena kenapa? Mie itu sebenarnya mie itu terigu, sama aja sebenarnya. Cuma persoalannya di bumbunya itu terlalu banyak natriumnya. Natrium itu garam. Ya. Kemudian yang kedua, di mie itu ada lilin. Ada lilin dalam mie itu yang membuat mie-nya itu keras dan pengawetnya. Pernah kau lihat mie itu makanan itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun? Bisa. Tuh itu karena pengawet. Kalau makanan dibikin sama mamamu di rumah itu paling 1 hari sudah basi. Iya kan? Paling 1 hari sudah basi. Karena kenapa? Tidak pengawetnya, sehat. Tapi coba makanan, kalau ada makanan yang bisa bertahun-tahun, berarti apa yang membuat makanan itu bertahan? Ya pengawet. Nah itulah pengawet yang bisa merusak kesehatan kalian. Itu ya. Makanya sari roti itu kan bertahan berapa hari? 3 hari kan? 3 hari atau 1 minggu ya? Tidak bertahun-tahun. Gitu ya. Jadi pertama makanan, kedua waktu makannya. Waktu makan itu maksud saya begini. Kalau sudah larut malam ya sudah jangan makan. Kecuali kalau kamu memang aktivitasnya tinggi. Contoh olahragawan ataukah orang tua misalnya itu yang kerjanya keras. Itu biasanya makan malam banyak. Tidak ada masalah karena memang energi kalorinya keluar yang banyak. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan sampai sini karena kita sudah mau pulang, sudah jam 11. Oke? Ada yang mencatat? Ingat, nanti kalian akan jelaskan seperti ini di ulangan harian 1. Khusus IPAS, dengar baik-baik. Khusus IPAS tidak ada ini ulangan harian saya kan lisan toh? Lisan toh? Dari dulu kan lisan. Iya, lisan. 2 ulangan harian saya, kalau bukan lisan ya praktek. 2 gitu. Tidak ada tertulis ke ulangan harian. Khusus IPAS, dengar baik-baik. Khusus IPAS saya sampaikan, ini yang kamu jelaskan. Penyakit pencernaan. Jadi boleh, ini kan saya rekam, nanti saya kirim, kamu boleh lihat kembali. Oke? Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.